Halo para netizen yang sampai sekarang masih mikirin dolar. Udahlah, ngapain dipikirin, kan kita belanja juga nggak pakai dolar. Yang penting MBG tetap jalan. Selamat datang kembali di Story Film. MBG bermanfaat atau tidak? MBG bermanfaat atau tidak? And I think to myself, what a wonderful world. Kali ini kita akan lanjut membahas kebrutalan psikopat Michael Myers namun dari versi Rob Zombie. Film ini berdiri di dunianya sendiri tanpa memperdulikan cerita lain dari film sebelumnya maupun film sesudahnya. Film ini menjelaskan secara detail masa kecil Michael Myers, kondisi keluarganya yang berantakan, dan perilakunya sebelum dia memakai topeng laknat. Jadi tenang aja, kalian tidak harus nonton film awalnya di tahun 1978. Karena cerita di film ini berdiri sendiri. Tapi kalau kalian mau nonton dari film awal juga nggak apa-apa. Cek aja di playlist. Di sana saya juga udah jelasin gimana alur timeline dari film ini. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka di sebuah kota kecil bernama Haddonfield. Kita langsung dikenalin sama karakter utama kita, seorang bocah berusia 10 tahun bernama Michael Myers. Sekilas Michael ini kelihatan kayak anak-anak pada umumnya, tapi aslinya hidup Michael benar-benar berantakan, baik di sekolah maupun di rumah. Di sekolah dia jadi cowok kuper yang aneh, sedangkan di rumah keluarganya toksik banget. Ibunya bernama Deborah dan bekerja sebagai penari esek-esek di sebuah klub yang ada di kota tersebut demi menghidupi keluarganya. Nah, keanehan Michael mulai kelihatan dari hobinya yang bikin merinding, di mana dia suka banget menyiksa dan membedah binatang kecil sambil sembunyi di balik topeng badut Halloween. Korban pertamanya siapa? Ya tikus peliharaannya sendiri. Suatu hari pas Michael lagi asik sama hobi anehnya itu, ibunya lagi sibuk menyiapkan makanan di dapur. Di sini kita diperkenalkan sama Ronnie, pacar ibunya yang sangat toksik. Dia pemalas, pemarah, pecandu alkohol, dan orangnya sangat kasar. Ronnie ini hobi banget ngomong kasar ke anak-anak Deborah, mulai dari si kakak yang remaja bernama Judith, sampai ke bayi perempuan mereka yang dipanggil Bu, yang nantinya bakal kita kenal sebagai Laurie Strode. Setiap kali Ronnie mulai teriak-teriak, rumah mereka langsung berubah jadi neraka. Pas Michael turun ke bawah sambil pakai topeng badutnya dan bilang kalau tikus peliharaannya mati, ibunya mencoba menenangkan Michael, dan dia bilang nanti akan membelikan tikus yang baru. Tapi si Ronnie, dia malah nyolot dan memaksa Michael untuk melepas topeng. Karena si Michael tidak mau, Ronnie pun langsung mengambil paksa topeng tersebut dari wajah Michael. Hubungan mereka benar-benar diambang kehancuran. Penderitaan Michael nggak berhenti di rumah. Pas di sekolah, Michael dicegat di kamar mandi oleh seorang bullying bernama Wesley dan gengnya. Mereka mulai mengejek dan menghina ibu Michael dengan kata-kata yang kasar. Jelas saja Michael nggak terima, dan dia pun ngamuk dan langsung melawan mereka sendirian. For the whole school. Aksi baku hantam ini berhenti setelah kepala sekolah masuk dan melerai mereka. Tapi karena sudah terlanjur emosi, Michael malah ngatain kepala sekolah. Alhasil mereka semua kena hukuman. Gak lama kemudian Deborah dipanggil ke sekolah. Bukannya memarahi Michael, Deborah malah balik membela anaknya dan memarahi kepala sekolah karena membiarkan Michael diganggu. Bagi Deborah, Michael itu cuma anak yang spesial. Melihat kondisi Michael yang semakin mengkhawatirkan, pihak sekolah akhirnya mendatangkan seorang psikolog anak terkenal bernama Dr. Samuel Loomis. Di ruang kepala sekolah, Dr. Loomis membuka fakta ke hadapan Deborah, di mana mereka menemukan bangkai kucing di dalam tas Michael, lengkap dengan buku catatan penuh gambar mutilasi hewan yang sangat mengerikan. Dr. Loomis memperingatkan kalau Michael menunjukkan tanda-tanda sosiopat berat, dan hanya pikiran yang benar-benar rusak yang bisa menikmati kekejaman seperti itu. Sementara ibunya syok di dalam ruangan, Michael ternyata kabur dari sekolah. Di tengah jalan, dia berpapasan lagi sama si pembuli, yaitu Wesley. Dengan tatapan kosong, Michael membuntuti Wesley sampai ke area hutan yang sepi, dan tanpa aba-aba Michael langsung menyerang Wesley. Disinilah insting psikopat Michael pertama kali muncul. Sambil memakai topengnya, Michael melampiaskan seluruh amarah dan dendamnya.
dan dia menyerang Wesley berkali-kali tanpa ampun. Meskipun Wesley sudah menangis dan memohon-mohon minta ampun, Michael tetap tidak peduli. Dan akhirnya Wesley tewas mengenaskan di tempat. Dan itu baru awal dari malam Halloween berdarah bagi keluarga Myers. Malam harinya perayaan Halloween pun tiba, tapi di rumah Michael malah diejek habis-habisan sama si Ronnie. Yang tahu soal kasus kucing mati di sekolah, Michael cuma bisa diam menahan emosi sambil nungguin kakaknya, yaitu Judith, buat nemenin dia keliling komplek main trick or treat. Gak lama kemudian Deborah pamit buat berangkat kerja, dan dia meminta Judith untuk jagain adik-adiknya. Tapi ya namanya remaja, begitu ibunya pergi, Judith malah asik pacaran sama cowoknya yang bernama Steve Haley. Mereka berdua langsung naik ke kamar atas buat bersenang-senang. Merasa dicuekin dan kesal, Michael akhirnya mutusin buat keluar rumah sendirian sambil pakai topeng badutnya. Nah, pas dia balik ke rumah setelah keliling komplek, dia melihat Ronnie lagi tertidur pulas di kursi. Disinilah insting psikopat Michael kembali menyala. Dan bagi dia ini adalah kesempatan emas buat balas dendam. Gak berselang lama, Steve pacarnya Judith turun ke bawah untuk cari cemilan di dapur. Dia gak sadar kalau maut udah mengintai di belakangnya. Dan tanpa basa-basi, Michael pun juga menyerang Steve. Michael sempat berdiri diam memperhatikan Steve yang lagi sekarat, sebelum akhirnya dia benar-benar membunuh Steve. Setelah beres dengan Steve, Michael naik ke lantai atas menuju kamar kakaknya. Dia sempat melepas topeng badutnya, lalu memakai topeng Halloween putih polos milik Steve yang dia temukan. Judith yang lagi rebahan di kasur langsung kaget melihat ada orang bertopeng masuk ke kamarnya. Mengira itu adalah Steve yang lagi ngerjain dia. Judith sempat kesal. Tapi tiba-tiba Judith pun juga tewas di tangan adiknya yang baru berusia 10 tahun. Anehnya, setelah membantai hampir seluruh isi rumah, Michael sama sekali nggak menyentuh adik bayinya. Dia justru menggendong bayi itu dengan kasih sayang dan membawanya keluar. Pas ibunya pulang kerja tengah malam, dia pun syok berat melihat Michael lagi duduk santai di teras depan rumah sambil menimang si bayi. Gak lama kemudian suara sirine polisi terdengar. Disinilah Deborah histeris begitu tahu kalau rumahnya sudah berubah jadi neraka ulah anak kandungnya sendiri. Keesokan harinya Michael dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Karena masih di bawah umur, dia pun gak dipenjara biasa, melainkan dimasukkan ke rumah sakit jiwa Smith Grove di bawah pengawasan ketat Dr. Samuel Loomis. Di depan pengadilan dan dokter, Michael dengan polosnya berbohong kalau dia sama sekali nggak ingat apa-apa soal pembunuhan malam itu. Setiap minggu Deborah rajin datang menjenguk Michael, tapi bukannya membaik, kondisi mental Michael justru makin mengkhawatirkan. Dia mulai menutup diri dari dunia luar. Dalam salah satu sesi terapi, Michael menunjukkan sebuah topeng baru yang dia buat sendiri dari kertas semen kepada Dr. Loomis. Dia bilang, "Aku memakai topeng ini untuk menyembunyikan keburukanku." Sejak saat itu, Michael perlahan-lahan berhenti bicara dan mulai terobsesi membuat ratusan topeng di kamarnya. Beberapa tahun berlalu, Deborah datang lagi berkunjung. Dia mencoba menghibur Michael dengan menunjukkan foto masa kecil Michael bersama adik bayinya, yaitu Boo, yang sekarang sudah diadopsi orang lain dan diganti namanya. Deborah menyarankan agar Michael memajang foto itu di kamarnya. Tapi si Michael cuma diam dan tidak berbicara apapun. Keputusasaan Deborah akhirnya memuncak. Dia memutuskan pulang dengan hati hancur ditemani oleh Dr. Loomis. Sialnya kepergian sang ibu memicu sesuatu di dalam diri Michael. Begitu seorang perawat bernama Rachel masuk ke kamarnya untuk membersihkan meja, Michael yang tadinya diam tiba-tiba mengamuk. Dia merebut sebilah garpu dan mencocol perawat Rachel berkali-kali sampai tewas. Mendengar keributan, Deborah dan Dr. Loomis langsung berlari kembali ke kamar. Dan di sana mereka cuma bisa terdiam melihat Michael yang sekarang sudah berubah total menjadi psikopat seutuhnya. Di sini mental Deborah benar-benar dibuat hancur.
Sesampainya di rumah sambil menangis, Deborah memutar kembali video lama saat Michael masih kecil, polos, dan lucu. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri dan merasa gagal jadi seorang ibu. Karena nggak sanggup lagi menahan beban mental dan rasa sakit yang teramat dalam, Deborah akhirnya memutuskan untuk bundir. Waktu pun berlalu, 15 tahun kemudian. Michael Myers kini sudah tumbuh dewasa. Tapi jangan bayangin dia kayak orang biasa ya. Berkat pertumbuhan fisiknya yang gak normal, Michael ini berubah jadi pria raksasa yang tingginya mencapai 2 meter lebih. Selama belasan tahun di sanatorium, Michael gak pernah bersuara sepatah kata pun. Kegiatannya juga cuma satu. Duduk diam di pojokan sel sambil bikin ratusan topeng kertas yang mengerikan. Bahkan Dr. Loomis pun sudah angkat tangan dan dia menyerah buat menyembuhkan si Michael. Dr. Loomis malah memanfaatkan kasus ini dengan merilis sebuah buku bestseller yang melabeli Michael sebagai perwujudan iblis murni yang gak bakal bisa disembuhkan. Suatu malam pas Michael lagi sibuk sama topeng-topengnya, 2 petugas kebersihan sanatorium masuk ke selnya. Tapi begitu kedua petugas itu sudah selesai, tiba-tiba mendengar keributan, seorang penjaga senior bernama Ismail Cruz langsung berlari ke blok sel tersebut. Info sedikit, Ismail ini adalah satu-satunya penjaga yang selalu baik dan merawat Michael sejak kecil. Begitu melihat 2 mayat bersimbah darah, Ismail panik dan mencoba menenangkan Michael. Tapi sayangnya Michael yang sekarang sudah nggak punya empati lagi. Meskipun Ismail sudah memohon sambil mengungkit kebaikannya di masa lalu, Michael tetap nggak peduli. Dan dia pun juga menghabisi nyawa Ismail. Setelah pembantaian itu, Michael kabur dari rumah sakit jiwa. Kabar ini langsung bikin Dr. Loomis panik setengah mati dan mulai melakukan pencarian. Dalam pelariannya, Michael mampir ke sebuah halte truk. Di kamar mandi, dia terlibat baku hantam dengan seorang supir truk. Kemudian dia merampas pakaian mekaniknya yang ikonik, biar nggak ketahuan sebagai buronan. Keesokan paginya yang bertepatan dengan hari Halloween, Michael akhirnya menginjakan kaki lagi di kampung halamannya, yaitu di kota Haddonfield. Tujuan pertamanya adalah rumah lama keluarganya yang sudah terbengkalai dan dianggap berhantu oleh warga sekitar sejak tragedi 15 tahun yang lalu. Di sana Michael membongkar lantai kayu rumahnya dan mengambil 2 barang keramat miliknya, yaitu sebuah pisau dan topeng putih milik Steve yang dulu dia sembunyikan. Di sisi lain kota, kita diperkenalkan sama seorang siswi SMA teladan bernama Laurie Strode. Hari itu Laurie diminta tolong oleh ayahnya yang bekerja sebagai agen real estate untuk mengantarkan beberapa dokumen penting ke sebuah rumah kosong. Dan yap, ternyata rumah kosong itu adalah rumah lama keluarga Michael yang lagi coba dijual sama ayahnya. Laurie pun pergi ke sana dan menjatuhkan dokumennya di selipan pintu. Tanpa Laurie sadari, di dalam rumah tersebut Michael lagi berdiri mengintip dari balik jendela. Begitu melihat sosok Laurie, Michael langsung terdiam. Lewat insting dan memori masa kecilnya, Michael langsung tahu kalau gadis remaja di depannya ini adalah Boo, adik bayi yang dulu sangat dia sayangi. Rasa penasaran Michael pun langsung memuncak. Dia mulai membuntuti Laurie dari jarak jauh sampai ke sekolahnya. Michael terus mengintai Laurie yang membuat Laurie mulai merasa merinding karena merasa ada sepasang mata misterius yang sedang mengawasinya. Saat Laurie dan teman dekatnya yaitu Linda dan Annie lagi jalan pulang, Michael ternyata terus membuntuti mereka. Malamnya pas perayaan Halloween, Linda malah mengadakan pesta bareng pacarnya di bekas rumah lama Michael Myers. Michael yang kebetulan ada di sana langsung memperhatikan pasangan ini yang lagi asik bermesraan. Pas pacar Linda pergi ke bawah buat mengambil minuman, Michael langsung muncul dan tiba-tiba setelah itu Michael kembali ke kamar, menggunakan kostum yang sebelumnya dipakai oleh pacar Linda. Awalnya Linda mengira itu adalah sang pacar, tapi ternyata setelah membunuh Linda, dia pun membawa tubuhnya ke suatu tempat.
Di sisi lain, Annie menjemput Laurie karena malam itu mereka ada kerjaan sampingan jadi pengasuh anak. Laurie menjaga anak tetangganya yang berumur 10 tahun bernama Tommy. Sedangkan Annie menjaga anak perempuan bernama Lindsay yang umurnya juga sama. Nah, pas lagi tugas, Annie malah menitipkan Lindsay ke Laurie biar dia bisa leluasa pacaran sama cowoknya. Sementara itu, Michael diam-diam datang ke rumah Laurie dan langsung membunuh kedua orang tua angkat Laurie. Terornya nggak berhenti di situ saja. Michael langsung bergerak menuju ke rumah Annie. Pas banget di sana Annie lagi bersenang-senang sama pacarnya. Michael dengan brutal langsung menghabisi mereka berdua dan menarik tubuh Annie ke suatu tempat. Setelah beberapa jam, Laurie pun datang ke rumah Annie bareng Lindsay. Di sana, Laurie langsung menemukan kejadian yang bikin dia trauma berat. Karena ketakutan, Laurie menyuruh Lindsay buat lari balik ke rumah Tommy. Di dalam rumah itu, Laurie melihat Annie yang lagi kesakitan, sementara tubuh pacarnya sudah tergantung. Dan tiba-tiba saja Michael muncul di lokasi tersebut dan langsung menyerang Annie. Beruntung si Laurie entah bagaimana caranya berhasil meloloskan diri dan kabur. Tapi Michael nggak tinggal diam. Dia langsung mengejar Laurie sampai akhirnya berhasil menangkapnya dan membawanya pergi. Di tempat lain, Dr. Loomis dengan panik mendatangi wilayah tempat tinggal Michael dan memperingatkan sheriff setempat untuk waspada karena Michael sudah kembali dan dia sangat berbahaya. Sheriff langsung mencoba menelpon Laurie buat menanyakan keberadaannya. Tapi sayangnya telepon tersebut nggak diangkat. Di momen ini terungkap fakta kalau Laurie sebenarnya adalah Bu, adik kecil Michael yang dulu diadopsi orang lain setelah Deborah bundir. Is he gone? Police, are you all right? Dr. Loomis sadar kalau Michael sudah tahu tentang kebenaran ini. Dan itulah alasan kenapa si Michael terus-menerus mencari Laurie. Khawatir Laurie bakal jadi korban yang berikutnya. Dr. Loomis mengambil keputusan akhir untuk langsung mendatangi rumah lama keluarga Myers. Sementara itu, Laurie ternyata masih hidup. Dia ditawan oleh Michael di dalam rumah lamanya. Laurie juga melihat Linda yang posisinya masih dalam keadaan pingsan dan masih hidup. Gak lama kemudian Michael berjalan mendekati Laurie. Tapi anehnya Michael malah menjatuhkan pisaunya dan menyerahkan sebuah foto masa kecil mereka berdua saat Laurie masih bayi. Karena waktu itu dia masih bayi, Laurie jelas nggak mengerti dan nggak ingat apa-apa soal foto tersebut. Dengan memanfaatkan momen itu, Laurie diam-diam mengambil pisau dan dia berhasil mencocol Michael. Kemudian lari menyelamatkan diri ke halaman belakang. Tapi tentu saja cocolan itu sama sekali nggak pengaruh ke tubuh besarnya Michael. Michael langsung mengejar adik perempuannya itu dan berhasil menangkap Laurie. Untungnya Dr. Loomis muncul di waktu yang tepat. Dr. Loomis berulang kali menyuruh Michael untuk berhenti. Tapi karena gak dipedulikan, Dr. Loomis langsung menembak Michael beberapa kali dari arah belakang sampai tumbang. Setelah itu, Dr. Loomis dan Laurie mencoba kabur menggunakan mobil. Tapi secara ajaib Michael kembali bangkit. Dia memecahkan kaca depan mobil dan menarik Laurie keluar dari sana. Dr. Loomis langsung keluar dan kembali mengejar. Di sana Michael menyandera Laurie dan bersiap untuk menghabisinya. Tapi Dr. Loomis terus memohon agar Michael melepaskan adiknya. Anehnya Michael sempat luluh dan menyerahkan Laurie ke Dr. Loomis. Namun di detik berikutnya, melihat kesempatan itu, Laurie mengambil pistol Dr. Loomis yang terjatuh dan berlari masuk ke dalam rumah. Michael mengejarnya bagaikan mesin pembunuh tanpa rasa lelah.
Kejar-kejaran dramatis ini berakhir di balkon lantai 2. Dan akhirnya mereka pun terjatuh dari atas balkon. Beberapa saat kemudian Laurie terbangun dengan tubuh kesakitan di atas tubuh Michael yang gak bergerak. Kemudian Laurie mengarahkan moncong pistol tepat ke wajah Michael yang tertutup topeng. Tapi tiba-tiba, karena Laurie gak mau jadi korban berikutnya dari kegilaan sang kakak, dengan sisa keberaniannya pun Laurie langsung menarik pelatuk pistol tersebut. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memichaelkan. Laurie akhirnya berhasil bertahan hidup setelah memberikan perlawanan terakhir yang epik. Dengan keberaniannya dia berhasil menghentikan teror dari sang kakak psikopat. Dan next kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang psikopat Michael dari universe Rob Zombie dengan judul Halloween 2 tahun 2009. Film ini merupakan kelanjutan langsung yang mengeksplorasi kondisi mental Laurie Strode yang hancur setelah selamat dari Michael. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.